Dalam beberapa tahun terakhir, dunia startup sedang tidak baik-baik saja. Di berbagai belahan dunia, ini disebut dengan tech winter atau teknologi winter, yang artinya adalah bahwa sektor startup digital teknologi mengalami satu fase yang mungkin kesulitan dalam hal pendanaan, perusahaannya kemudian harus gulung tikar, termasuk juga begitu banyak perusahaan-perusahaan yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK. Ekosistem startup global masih menghadapi tantangan, tetapi ada tanda-tanda bahwa musim dingin teknologi atau tech winter mulai mereda. Tech winter merujuk pada penurunan industri teknologi yang ditandai dengan berkurangnya pendanaan, pemutusan hubungan kerja, dan juga penutupan bisnis. Periode ini dimulai sekitar akhir 2022 dan berlanjut hingga 2024 ini yang tentu mempengaruhi startup di seluruh dunia, termasuk perusahaan-perusahaan teknologi besar. Pada tahun 2023 misalnya, pendanaan modal ventura atau venture capital menurun secara signifikan dari 4,96 miliar dolar pada awal 2021 menjadi di bawah 1 miliar dolar pada 2023. Namun demikian, ada beberapa indikator positif untuk tahun 2024 ini. Industri masih tetap harus berhati-hati, dan hanya startup dengan potensi pertumbuhan yang kuat serta model bisnis yang jelas yang kemungkinan akan berkembang dalam situasi ini. Jadi meskipun tech winter belum sepenuhnya berakhir, ada tanda-tanda pemulihan. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Stadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan teknologi digital dari keamanan siber, perlindungan data, kecerdasan buatan, sektor telekomunikasi, teknologi informasi, dan juga bagaimana kita melihat kehidupan digital masyarakat sehari-hari, baik di Indonesia maupun dunia. Di episode ini, kita akan membahas mengenai perkembangan startup. Ya, startup telah menjadi bagian dari kehidupan kita dengan menghasilkan begitu banyak platform yang mencapai apa yang disebut sebagai perusahaan unicorn maupun dekakorn. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia startup sedang tidak baik-baik saja. Di berbagai belahan dunia, ini disebut dengan tech winter atau teknologi winter, yang artinya adalah bahwa sektor startup digital teknologi mengalami satu fase yang mungkin kesulitan dalam hal pendanaan, perusahaannya kemudian harus gulung tikar, termasuk juga begitu banyak perusahaan-perusahaan yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK. Ya, kalau kita lihat memang berdasarkan data dari Crunchbase, terjadi penurunan untuk pendanaan startup dimulai di 2022. Penurunannya memang cukup besar, sehingga membuat layanan startup kemudian juga harus menghadapi tantangan yang secara internasional disebut dengan tech winter. Ekosistem startup global masih menghadapi tantangan, tetapi ada tanda-tanda bahwa musim dingin teknologi atau tech winter mulai mereda. Tech winter merujuk pada penurunan industri teknologi yang ditandai dengan berkurangnya pendanaan, pemutusan hubungan kerja, dan juga penutupan bisnis.
Periode ini dimulai sekitar akhir 2022 dan berlanjut hingga 2024 ini yang tentu mempengaruhi startup di seluruh dunia, termasuk perusahaan-perusahaan teknologi besar. Pada tahun 2023 misalnya, pendanaan modal ventura atau venture capital menurun secara signifikan dari 4,96 miliar dolar pada awal 2021 menjadi di bawah 1 miliar dolar pada 2023. Namun demikian, ada beberapa indikator positif untuk tahun 2024 ini. Startup dengan fundamental yang kuat, produk yang sesuai dengan kemauan pasar dan juga masyarakat, serta model bisnis yang inovatif masih mampu menarik pendanaan. Memang ini akan banyak berfokus pada startup tahap awal, terutama startup di bidang kecerdasan buatan atau AI, teknologi iklim, climate teknologi, dan juga keuangan yang terdesentralisasi. Memang ada peluang juga masih untuk teknologi finansial, tapi memang kita harus berhati-hati terkait dengan teknologi finansial, khususnya B2B lending. Namun begitu, apa yang tadi saya sampaikan tentang kecerdasan buatan, kemudian juga climate teknologi, decentralized financial ini memang cukup diminati oleh para investor. Selain itu, pasar yang lebih luas juga menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan. Pasar IPO diperkirakan akan aktif kembali pada 2024 akhir atau 2025 awal, dengan banyaknya perusahaan swasta yang bersiap untuk go public atau melantai di bursa. Hal lainnya juga aktivitas merger and acquisition atau aktivitas merger, penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi juga diperkirakan akan meningkat karena perusahaan besar dengan cadangan kas yang kuat ingin mengakuisisi startup yang sedang berjuang. Sebagaimana kita ketahui, dengan teh winter banyak perusahaan yang harus gulung tikar. Kemudian juga memangkas jumlah pegawai. Efisiensi harus dilakukan. Sehingga ada upaya para startup untuk tetap mendapatkan dana walaupun anggaran tersebut yang didapat tidak sebesar di fase sebelumnya, tapi dengan presentasi saham yang mungkin besar. Nah, ini yang memang sedang terjadi pada saat ini. Sehingga valuasi perusahaan teknologi memang masih rendah. Tapi ini menciptakan peluang bagi para investor, terutama dari modal ventura, untuk berinvestasi di startup dengan valuasi yang lebih realistis. Kita bisa lihat di grafik ini bahwa memang kecenderungan bagaimana investasi di sektor startup sudah menurun sejak beberapa tahun lalu. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi para startup untuk terus berjuang agar mereka bisa survive. Apalagi di fase 2020-2023 kita menghadapi satu tantangan yang mengglobal dan juga berat, yaitu pandemi COVID-19. Namun demikian, walaupun memang COVID itu memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi, termasuk juga sebagian layanan digital. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa ada layanan digital startup yang mendapatkan keuntungan dari adanya COVID-19. Terutama adalah mereka yang memberikan layanan e-health. Dengan keterbatasan kita untuk mengunjungi dokter, keterbatasan kita untuk berkonsultasi ke rumah sakit, ini memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan startup, platform yang memberikan layanan e-health untuk mereka bisa eksis dan meraih pendanaan yang cukup besar. Namun demikian, ada kabar gembira di 2024 ini. Menurut data dari Private Circle Research dan juga CB Insight, ada pergerakan yang cukup positif dari pendanaan di sektor startup. Jika kita bandingkan dari dua statistik yang ada, terlihat bahwa sejak Januari 2024 ada kecenderungan pendanaan di startup naik kembali. Itu setelah memang terjadi penurunan yang cukup tajam, walaupun memang penurunannya cukup bergelombang. Ada penurunan dan juga kenaikan. Tapi kalau kita lihat di Januari 2024 ini, baik Private Circle Research maupun juga CB Insight melihat bahwa ada kecenderungan pendanaan di sektor startup
juga mulai naik kembali. Walaupun penaikannya tidak terlalu tajam atau tidak terlalu besar, tapi setidaknya ini memberikan harapan bahwa di 2024 hingga 2025 ini akan ada kenaikan kembali dalam hal investasi di sektor startup. Dari data tersebut terlihat bahwa industri masih tetap harus berhati-hati dan hanya startup dengan potensi pertumbuhan yang kuat serta model bisnis yang jelas yang kemungkinan akan berkembang dalam situasi ini. Jadi meskipun teh winter belum sepenuhnya berakhir, ada tanda-tanda pemulihan. Namun sekali lagi bahwa pendanaan yang diberikan ke depannya akan makin selektif. Pendanaan untuk startup model 1 atau tahap 1 seperti pendanaan untuk e-commerce, ride hailing, nampaknya ini sudah sulit untuk mendapatkan pendanaan baru, kecuali memang perusahaan atau startup tersebut telah mencapai titik yang cukup tinggi, apakah mendekati unicorn, apakah sudah dekakorn. Tapi bagi yang masih kategori ada startup, ini akan sulit karena pasar dari e-commerce, pasar ride hailing misalnya di Indonesia itu sudah ajak. Yang memberikan layanannya juga sudah dalam posisi yang cukup stabil. Tapi memang ada potensi munculnya pemain baru, yaitu pemain yang dapat memberikan tawaran yang berbeda dari e-commerce yang ada selama ini maupun layanan ride hailing yang ada. Katakanlah misalnya tidak adanya biaya administrasi, tidak adanya pembagian keuntungan antara platform dengan mitra-mitranya. Tentu ini merupakan game changer. Munculnya startup yang memberikan layanan baru dan bisa bersaing dengan mereka yang sudah ada, walaupun memang juga untuk membangun sebuah startup e-commerce ride hailing tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat atau singkat. Kita bisa melihat layanan-layanan e-commerce yang ada di Indonesia ini sudah demikian sejak lama hadir di Indonesia sehingga mereka menang dalam hal waktu. Yang akan diberikan pendanaan di model startup ke depan adalah model startup jilid 2, yaitu startup yang mengadopsi perkembangan teknologi baru, khususnya adalah teknologi yang kita sebut dengan Industri 4.0. Sebagaimana kita ketahui, Industri 4.0 ini mengadopsi beberapa teknologi baru, misalnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kemudian juga Internet of Things, Big Data Analytics, robotik, blockchain, dan lain sebagainya. Tapi memang ada juga layanan-layanan yang sekarang ini sudah cukup banyak juga yang memberikan layanan, katakanlah untuk artificial intelligence. Artificial intelligence dengan penyediaan cukup banyak tentu akan juga selektif. Mana kecerdasan buatan yang perlu didanai dengan melihat potensi bisnis AI tersebut berkembang di sebuah negara dan juga bagaimana AI itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh industri untuk kemudian bagaimana masyarakat menjadi lebih mudah menggunakan layanan atau mensolusikan sesuatu termasuk pemerintahan dan juga industri. Kalau kita bicara startup, di Asia Tenggara Indonesia memimpin dalam hal menghasilkan unicorn dan juga dekakorn dengan jumlah perusahaan terbesar di kawasan ini. Hal itu didukung oleh perkembangan ekonomi digital yang kuat, populasi pengguna internet yang besar sehingga menjadikan Indonesia sebagai tujuan menarik bagi investor startup teknologi. Secara global, meskipun Indonesia tidak memimpin seperti Amerika Serikat ataupun Tiongkok, tapi negara kita menempati posisi penting dalam ekosistem startup global, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia termasuk yang berada di atas di pasar berkembang dalam hal jumlah unicorn dan kematangan ekosistem digital. Indonesia telah menjadi pemain utama dalam ekosistem teknologi Asia Tenggara dengan menghasilkan beberapa unicorn dan dekakorn. Sebagaimana kita ketahui, unicorn merupakan startup dengan valuasi di atas 1 miliar dolar. Sementara dekakorn merupakan startup dengan valuasi di atas 10 miliar dolar. Sebagaimana kita tahu juga bahwa beberapa unicorn di Indonesia itu misalnya ada yang di e-commerce, kemudian juga fintech gitu ya.
termasuk juga layanan-layanan lain perjalanan online, kemudian juga health tech termasuk di dalamnya. Ya mungkin nama-nama seperti Bukalapak, ada OVO, kemudian juga ada Blibli, ada tiket.com, kemudian juga ada Kredivo, ada Halodoc, ini juga menjadi bagian dari startup yang sudah menjadi unicorn di Indonesia. Sementara untuk Dekakon, valuasi di atas 10 miliar, ini ada Gojek, kemudian juga GNT Express. Oke, warga digital dimanapun berada yang sudah menyaksikan tayangan ini sejak awal, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan episode-episode berikutnya dan memberikan like, komen, share, dan juga subscribe agar channel kita, channel Republik Digital makin berkembang ke depannya. Salam sehat untuk Anda semua. Kita jumpa kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Saya Heru Stadi, pamit mundur. Sampai ketemu.